Pakar telematika Roy Suryo menyatakan keyakinannya bahwa ijazah yang diperlihatkan dalam gelar perkara khusus memiliki sejumlah kejanggalan. Ia menilai kejanggalan tersebut terlihat dari kualitas foto, watermark hingga emboss pada dokumen ijazah. Menurut Roy, foto mahasiswa pada era 1980-an umumnya mengalami pemudaran warna dan penurunan kualitas, terlebih jika dicetak menggunakan peralatan sederhana pada masa itu. Namun, kondisi tersebut dinilai tidak tampak pada foto ijazah yang diperlihatkan oleh penyidik. Roy Suryo juga mempertanyakan pernyataan Polda Metro Jaya yang menyebut dua ijazah yang ditunjukkan bersifat identik. Menurutnya, secara kasat mata terdapat sejumlah perbedaan, mulai dari liputan dokumen, perbedaan warna hingga proporsi logo. Atas dasar berbagai kejanggalan tersebut, Roy Suryo kembali menegaskan kesimpulannya bahwa ijazah yang dipermasalahkan merupakan dokumen palsu. Ia bahkan mengklaim memiliki tingkat keyakinan hingga 99,9%. Selain itu, Roy Suryo mendesak Polda Metro Jaya untuk melakukan uji laboratorium forensik secara independen. Menurutnya, pemeriksaan forensik internal saja belum cukup untuk menghilangkan keraguan publik. Ia meminta agar uji forensik independen dilakukan oleh lembaga dalam negeri yang dinilai memiliki kredibilitas, seperti Badan Riset dan Inovasi Nasional atau Laboratorium Forensik Universitas Indonesia. Langkah tersebut menurut Roy penting untuk menghindari dugaan intervensi serta memastikan hasil pemeriksaan dapat diterima oleh semua pihak. Saya ingin menegaskan saja bahwa apa yang terjadi kemarin pada saat gelar perkara khusus itu adalah termasuk diawali dengan ketika mic penting. Nah, termasuk ketika kami juga menyerahkan ya hasil riset yang sudah diterima langsung ya oleh Pak Direskrimum ya Pak Iman Imanuddin, yaitu kenapa kami melakukan analisis ijazah yang 99,9% palsu ya. Dan saat itu juga saya terangkan, jadi kami itu ya saya Dr. Respon, Dr. Tifa itu mempresentasikan, dan pada saat presentasi tidak ada sanggahan apapun ya, itu detail banget soal mulai dari kausa prima kemudian sampai dengan ketika kami melakukan analisis kebohongan terhadap Andi Aswan yang dia hanya menggunakan postingan Dian Sandi, sampai dengan UGM yang ternyata hasilnya adalah logonya dirusak oleh Aswan, siapa namanya, si Andi Aswan ya, ketika itu sebenarnya diposting oleh Dian Sandi. Ini sudah diterima langsung waktu itu oleh Pak Direskrimum, Pak Iman Imanuddin. Nah, apa yang tadi disampaikan untuk sama-sama teman-teman semua itu membayangkan, inilah map hardcover yang waktu itu ada. Jadi artinya jangan sekarang, karena di sini sama sekali nggak ada watermark, sama sekali nggak ada emboss. Kenapa? Karena waktu itu kita belum mempermasalahkan watermark, belum mempermasalahkan emboss. Jadi jangan-jangan ada modifikasi lagi yang dilakukan. 30 tahun yang lalu saya adalah juara nasional lomba fotografi, juara nasional, juara 1. Ya, lomba fotografi nasional piala. Fotonya sangat jelas, sangat tajam. Sekali lagi saya pastikan, 99% tidak mungkin foto ini dibuat 40 tahun yang lalu. Cetakan ini dibuat 40 tahun yang lalu. Kalau cetakannya dibuat kira-kira baru sekitar 10-15 tahun yang lalu mungkin. Karena sangat kontras. Sangat kontras. Tidak mungkin foto sangat kontras ini. Apalagi dulu di Jogja hanya ada beberapa studio foto profesional yang saya sebutkan dalam tulisan panjang saya. Tidak bisa dikeluarkan atau tidak boleh dikeluarkan. Kalau dikeluarkan kita bisa intip ketebalannya kira-kira berapa, itu kita bisa intip karena harusnya tebal, tidak setipis itu. Itu ya teman-teman. Dan kemarin ada yang aneh. Bagaimana bisa Polda Metro memastikan dua ijazah ini identik.
Ini dari versi Mabes Polri pada tanggal 22 Mei. Ini pada tanggal kemarin di Polda Metro kita gelar. Coba lihat, mana yang identik? Ini dikatakan identik. Yang satu saja sudah jelas, satu terlipat. Hitam putih. Dan proporsif. Kalau ini malah logonya proporsif. Rosuryo menegaskan bahwa pernyataan dan analisis yang disampaikannya bukan untuk menyerang secara personal, melainkan sebagai upaya mencari kebenaran material dan menjaga integritas penegakan hukum. Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah menggelar perkara khusus dan memperlihatkan dokumen ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo pada 15 Desember lalu.